Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bangga Agus Wito Channel menjumpai kembali untuk sahabatku semua. Apa kabar semuanya? Saya doakan mudah-mudahan sahabatku semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, serta apabila ada yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Topik tayangan video kali ini adalah berupa menyusuri jalan tol pertama di Kalimantan Timur, yaitu Balikpapan Samarinda atau disingkat Tol Balsam. Nama yang cukup keren kayaknya. Jalan tol Balikpapan Samarinda atau jalan tol Balsam adalah sebuah jalan tol di Indonesia sepanjang 99,02 km yang menghubungkan kota Balikpapan dengan kota Samarinda, Kalimantan Timur. Jalan tol ini menjadi jalan tol pertama yang ada di Pulau Kalimantan dan direncanakan akan melintasi wilayah ibu kota baru Republik Indonesia di Kalimantan Timur. Jalan tol Balikpapan Samarinda mulai beroperasi sejak tahun 2019. Kawan-kawan, sahabatku semua, jalan tol Balikpapan Samarinda diresmikan secara bertahap, seksi 2, 3, dan 4 sepanjang 58,47 km yang menghubungkan Samboja Samarinda diresmikan penggunaannya oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 Desember tahun 2019. Sedangkan untuk seksi 1 yaitu Balikpapan Samboja dan seksi 5 Balikpapan Sepinggan diresmikan oleh Presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo pada tanggal 24 Agustus 2021. Kawan sahabatku semua, setelah menonton video sampai di menit terakhir, jangan ragu untuk langsung tekan tombol subscribe, komen, dan like. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Timbuk Borneo, Kalimantan Timur. Kawan sahabatku semua, ini adalah sebagian potret kota Balikpapan. Balikpapan adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sebagai pusat bisnis dan industri, kota ini memiliki perekonomian terbesar di seluruh Kalimantan, dan Balikpapan adalah kota terbesar kedua di Kalimantan Timur setelah kota Samarinda, dan merupakan gerbang utama menuju ibu kota Indonesia yang baru, dengan keberadaan Pelabuhan Semayang dan Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, yang keduanya merupakan yang tersibuk di Kalimantan. Kawan, saya ceritakan asal-usul kota Balikpapan atau nama Balikpapan menurut salah satu dari beberapa hikayat populer yang ada di Kalimantan Timur, yaitu kisah seorang putri yang dilepas oleh ayahnya, seorang raja yang tidak ingin putrinya tersebut jatuh ke tangan musuh. Saat putri yang masih balita diikat di atas beberapa keping papan dalam keadaan terbaring. Karena terbawa arus dan diterpa gelombang, papan tersebut terbalik. Ketika papan tersebut terdampar di pantai, ditemukan oleh seorang nelayan, dan begitu dibalik ternyata terdapat seorang putri yang masih dalam keadaan terikat. Konon putri tersebut bernama Putri Petung yang berasal dari kerajaan Pasir, sehingga daerah tempat ditemukannya dinamakan Balikpapan. Itulah sekelumit cerita tentang asal-usul kota Balikpapan. Sahabatku semua, sekarang saya mau menceritakan tentang sekilas kota Samarinda. Kota Samarinda merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, serta kota dengan penduduk terbesar di seluruh Pulau Kalimantan. Samarinda memiliki wilayah seluas 783 km persegi dengan kondisi geografi daerah berbukit dengan ketinggian bervariasi dari 10 sampai 200 meter dari permukaan laut. Adapun asal-usul nama Samarinda, menurut tradisi lesan penduduk Samarinda menyebutkan asal-usul nama Samarinda dilatar belakangi oleh posisi sama rendahnya permukaan Sungai Mahakam dengan pesisir daratan kota yang membentenginya. Tempo dulu, setiap kali air sungai pasang, kawasan tepian kota selalu tenggelam. Selanjutnya, tepian Mahakam mengalami pengurukan atau penimbunan berkali-kali hingga kini bertambah 2 meter dari ketinggian semula.
Umar Dahlan mengungkapkan asal kata Samarinda dari bahasa Banjar karena permukaan tanah yang tetap rendah, tidak bergerak, bukan permukaan sungai yang airnya naik turun. Ini disebabkan jika patokannya sungai, maka istilahnya adalah sama tinggi, bukan sama rendah. Sebutan sama rendah inilah yang mula-mula disematkan sebagai nama lokasi yang terletak di pinggir sungai Makam. Lama-kelamaan nama tersebut berkembang menjadi sebuah lafal yang melodius, yaitu Samarinda. Demikian kawan-kawan sekilas tentang kota Samarinda diinformasikan. Kawan, tiba saatnya sekarang kita memasuki tol Balikpapan Samarinda atau tol Balsam yang dimulai dari daerah Manggar. Demikian kawan, diinformasikan dan ikuti terus perjalanan ini. Tim Bak Borneo Kalimantan Timur telah sampai di pintu masuk atau pintu gerbang, yaitu tol Balsam, dan sudah dimulai dilakukan e-tiket untuk masuk jalan tol seperti layaknya di tol-tol di Jawa maupun di kota lainnya. Inilah kawan-kawan, tol pertama sepanjang 99 lebih sedikit kilometer dari Balikpapan sampai ke Samarinda. Terus ikuti perjalanan ini, akan ada cerita-cerita yang bisa saya ceritakan ke kawan-kawan semua. Kawan, jika saya perhatikan jalan tol ini, jalannya cukup lebar dan rata dan sangat bisa dinikmati di dalam perjalanan ini. Mudah-mudahan tol ini akan selalu dirawat oleh pihak terkait sehingga keberadaan tol di Kalimantan Timur akan sangat berguna untuk masyarakat Kalimantan Timur dan masyarakat yang datang ke kota Kalimantan Timur.
Inilah kawan-kawan tol pertama kebanggaan Kalimantan Timur yang baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Diinformasikan sekarang saya berada di Simpang 3, yaitu kalau belok kiri kita ke Karangjuang atau Karaengo, sedangkan lurus langsung ke Samboja, Palaran maupun Samarinda. Demikian kawan-kawan diinformasikan. Kawan sahabatku semua, sekarang kita sampai di Jalan Cabang, yaitu kalau sebelah kiri ke arah Samboja atau Sepaku, di sana nampak pintu gerbang tol untuk Samboja Samarinda yang dipergunakan atau dipakai sebelumnya. Dan sekarang kita menuju tol yang baru diresmikan, yaitu arah lurus ke kota Samarinda. Demikian kawan-kawan diinformasikan agar ketika kawan-kawan melaksanakan perjalanan ke kota Samarinda tidak salah arah, karena disebutkan situ ada rambu-rambu warna hijau. Demikian disampaikan kawan. Diinformasikan juga ini ada tempat beristirahat atau rest area kayaknya ini, tapi ini berdampingan dengan masjid. Di sebelah kiri juga ada masjid yang dari arah Balikpapan ke Samarinda, sebelah kiri. Begitu juga kawan-kawan yang apabila perjalanan dari Samarinda menuju Balikpapan juga ada masjid. Jadi kanan kiri sudah dilengkapi rest area dan kayaknya bergabung dengan masjid yang ada di tempat tersebut. Sangat mantap, akan berkembang terus tol Balikpapan Samarinda.
diinformasikan juga bahwa sepanjang jalan tol Balikpapan Samarinda nampaknya banyak dibangun jembatan layang atau jembatan penyeberangan di atas jalan tol. Kayaknya ini untuk akses jalan penduduk setempat, karena jalan tol tidak bisa untuk diseberangi seperti jalan-jalan raya di lainnya. Sangat mantap dan sangat lengkap infrastrukturnya maupun prasarananya, sehingga jalan tol ini benar-benar aman untuk dikendarai karena sudah tersedia semua fasilitasnya. Demikian kawan-kawan disampaikan, inilah jalan tol Balsam yang cukup indah yang ada di Kalimantan Timur pertama kali. Sekarang saya memasuki pintu gerbang tol Palaran, yaitu dari Balikpapan ke Samarinda dan sebaliknya. Dan diinformasikan di sebelah kiri seperti narasi pertama tadi, di sana juga sudah ada pintu gerbang Palaran, yaitu diperuntukkan bagi kawan-kawan yang dari Samboja menuju ke Samarinda. Demikian kawan-kawan diinformasikan. Akhirnya saya sekarang udah sampai di simpang 3 di Samarinda seberang. Jadi saya menuju jalan lurus menuju ke jembatan yang panjang di kota Samarinda seberang bernama Jembatan Mahakam Ulu, disingkat Mahulu. Begitu eksotik dan begitu indah karena terbentang di atas sungai Mahakam dengan panjang, jika tidak salah, sekitar 799 meter, hampir 1 kilometer. Memang Kalimantan Timur mendekati jadi ibu kota negara semakin mantap dan semakin mempesona dengan bangunan-bangunan yang cukup megah dan cukup konstruktif. Demikian kawan diinformasikan. Alhamdulillah, akhirnya saya sudah sampai di kota Samarinda. Apabila dalam video ini ada narasi yang kurang tepat,
dan kata-kata yang kurang tepat pula mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbek Purnio, Kalimantan Timur.